Dalam hidupnya, ia telah 9 kali berganti nama. 9 novel pula telah tercipta dari tangannya. Tapi siapa sangka, ternyata buku pertama yang ia tulis adalah tentang ekonomi. Dalam Satu Indonesia kali ini kita akan belajar mengenai kisah hidup dan juga bagaimana ia memelihara imajinasinya untuk terus berkarya. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan penulis Andrea Hirata dalam Satu Indonesia. Dix nouveaux élèves. Je n'étais encore qu'un petit garçon et ce matin-là, j'attendais assis sur un banc à l'ombre d'un vieux silicium à l'extérieur de l'école. Mon père me tenait serré contre lui, un bras passé autour de mes épaules. Tadi itu artinya pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di baku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon silisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Aduh, Andre, what a nice surprise, how are you? Terima kasih. Ini luar biasa banget. Ini adalah hasil terjemahan dalam bahasa Perancis kan? Ya, alhamdulillah. Amazing. Jadi 34 bahasa. Dan nama Bang Andre itu sudah dikenal berarti oleh masyarakat di 130 negara. Right? Mudah-mudahan. Amin. Andrea Hirata. Kalau bicara mengenai nama itu, orang udah banyak sekali tahu. Nah, tapi kan orang nggak banyak tahu ternyata nama Andrea Hirata ini transformasi 9 kali. 9 kali kalau nggak salah, sampai saya lupa. Jadi nama itu baru berhenti ketika akan mendapat ijazah SD sama guru dibilang ini nama nggak boleh berubah-ubah lagi nih karena nanti akan ada di ijazah. Tapi itu budaya ya. Jadi di kampung saya kalau ada sesuatu sama seorang anak sakit misalnya atau terlalu nakal. Saya dulu terlalu nakal, suka nakal di masjid. Jadi kalau ada laporan dari masjid sama ibu saya, nama saya langsung diganti. Gitu? Mas ini nggak nama pertama banget waktu lahir? Saya kira nama pertama dulu Ahmad Akil apa gitu, saya sampai lupa ya. Tapi itu nggak bertahan lama. Karena masa kecil saya berbeda dengan masa kecil anak-anak sekarang ya. Kami dulu kan main di hutan. Jadi ibu saya suka khawatir kalau saya main di sungai karena masih banyak buaya. Jadi untuk meredam kelakuan saya tuh. Karena udah putus asa pakai ganti nama aja. Sejak nama Andrea Hirata berarti udah nggak jadi anak nakal lagi? Wah, itu masih dipertanyakan juga. Itu pertanyaan ya bagi Anda terutama orang-orang terdekat dari Bang Andre ini. Bang Andre itu awalnya itu pendidikannya tuh bukan sastra gitu, bahkan ekonomi. Alhamdulillah dapat beasiswa waktu itu untuk ikut ngambil S2 ya di bidangnya teori ekonomi di Sheffield Hallam University di UK. Jadi bidang saya sebetulnya sangat teoritis ya. Tapi sekarang kadang-kadang saya udah lupa ya sama pendidikan itu. Intinya jangan berhenti, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Kita nggak akan pernah tahu kita akan berbelok kemana nasib ini kan. Andrea kecil tuh seperti apa sih? Maksudnya dalam kaitannya dengan menulis dan sastra. Nah begini, banyak orang bertanya bagaimana saya bisa menulis. Saya selalu menjawab, ya bukan karena saya pintar menulis ya, tapi memang saya ini orang Melayu, ya Melayu kampung. Dan di kami kental sekali budaya storytelling. Jadi ibu guru muslimah dulu kami disuruh maju ke depan kelas dan saya suka disuruh bercerita. Tapi tidak hanya saya, teman-teman saya juga itu merupakan pelajaran yang kami nantikan. Bisa akhirnya merasa ini nih, emang ini adalah profesi yang akan saya geluti. Saya tidak terlalu tertarik menulis karya novel gitu hanya untuk keindahan dari kata-kata atau kalimat, tapi saya juga tertarik dengan
the real impact on people gitu. Jadi kalau kita bicara Laskar Pelangi sekarang ya alhamdulillah, untuk di Belitung kita bicara tentang hajat hidup orang banyak ya. Karena ribuan orang sekarang terlibat misalnya dalam industri pariwisata yang baru ada di pulau itu ketika usai pemutaran film Laskar Pelangi. Ya, sebetulnya medali emas masih dikalungkan pada sahabat saya Riri Riza dan Mira Lesmana ya. Belitung setelah Laskar Pelangi sangat-sangat berubah ya, dalam arti kata untuk segi pariwisata Belitung sangat maju sekarang. Dulu mungkin orang-orang pada nggak tahu kan gimana sih Pulau Belitung, dan beda banget dengan sekarang karena Pulau Belitung sekarang itu identik dengan negeri Laskar Pelangi. Bukan hanya masyarakat lokal aja yang tahu Belitung, masyarakat mancanegara pun jadi tahu Belitung itu seperti apa, dan mereka berkunjung ke Belitung, dan setelah itu pariwisata Belitung pun menjadi lebih pesat dan luar biasa. Bang Andre, tadi kan ngomong kalau misalnya menulis sesuatu tuh harus ada impact-nya gitu. Nah, betulkah sebetulnya Laskar Pelangi ini istilahnya pesan yang Bang Andre ingin usung adalah ingin nih kasih tahu ke orang ini adalah potret buram pendidikan di Indonesia? Boleh jadi ya, karya Laskar Pelangi lebih saya maksudkan sebagai ayo kita bantu pemerintah gitu. Ayo ini tugas besar, tanggung jawab semua orang. Mari kita define lagi apa arti pendidikan bagi kita, apa makna pendidikan. Saya selalu mengatakan education is celebration of life. Saya ingin melihat betapa banyak masalah di dalam diri kita ini secara personal atau secara sosial itu atau secara politikal itu karena education. Nah, Bang Andre dulu, Bang Andre kan asalnya dari Belitung. Betul, orang Melayu kampung. Bagaimana seorang Andre Hirata itu bisa berpikir begitu universal, begitu big picture? Karena ibu guru muslimah ya dan kawan-kawan di sana. Jadi bagaimana definisi dari karakter building itu betul-betul saya alami ketika kecil. Saya tidak pernah merasa sekolah itu sebagai apa kesusahan dalam hidup saya ya. Nah, bukunya Bang Andre ini juga make progress banget gitu dari Indonesia gitu kan, orang Indonesia aja yang baca, kemudian diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Nah, pernahkah gitu sebagai seorang penulis? Kadang-kadang kan ada penulis yang pede aja gitu, ya udah abis buku satu sukses tuh tulis saya terus tanpa rasa takut. Tapi kadang ada penulis tuh yang aduh ini sukses besar banget. What if I write the second book and it's not gonna be good? Saya tidak pernah memproyeksikan diri saya sebagai orang yang dikenal dan tidak pernah dalam, walaupun saya hidup susah dari kecil dulu ya, tidak pernah membayang-bayangkan royalti apa gitu. Anda tidak bisa menjadi penulis kalau Anda seorang penakut, tidak mungkin itu. I'm getting older. Saya ingin mati menjadi orang baik. Ibu saya pernah berpesan pada saya, menjadi orang yang baik lebih penting dari penulis yang baik. Saya pegang benar kata-kata itu. Iya, betul sekali. Ini aku saking serunya ngobrol sama Bang Andre sampai aku nggak ngajak duduk. Yuk kita duduk dulu yuk. Sambil lanjut lagi, Satu Indonesia akan segera kembali. Oh. Boleh diambil loh. Iya, boleh diambil. Oke. First love never survives, but never dies. Orangnya tuh seneng banget mengamati suatu hal dan dia kayaknya langsung mengimajinasikan gitu. Jadi kalau pergi itu ya, misalnya tiba-tiba kita lagi jalan waktu itu kan, tiba-tiba dia ngeliat suatu spot yang keren, yang bagus buat dia, tunggu stop dulu, dia foto dulu, dia lihat dulu. Jadi mungkin itu yang bikin dia punya data di kepalanya atau memori yang bagus gitu, sehingga waktu dia bikin buku Laskar Pelangi itu dia detail. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau siksa diriku? Bertahunku nanti. Pas kali dengar di rumah juga nyanyinya, wah harus bikin nih lagu ini bagus banget. Cuman bagaimana cara ngeblend antara waktu itu kan kendalanya bagaimana cara ngeblend lagu ini dengan ungu gitu. Jadi
gimana ya ini caranya. Akhirnya ya jadilah Cinta Gila itu gitu. Bagus sih, seru, pengalaman baru buat umum. Inilah negeri Laskar Pelangi, negeri elok tiada terperi. Bulan purnama bertabur bintang, mengajak kawan bertandang. Asik banget. Ritong, negeri Udah Laskar tinggal Pelangi. begini aja udah asik. Hei Ya, Bang, ya. kau ini sebetulnya bermusik dulu atau menulis dulu? Oh, atau bermusik bagaimana? dulu. Oh ya? Saya itu sudah dari sama Mahar dulu. Aha. Dari SD bermain musik. Saya adalah musisi amatir dan gitaris yang tergila-gila main gitar, tapi kemajuannya sedikit sekali. Hah, maksudnya? Iya, seneng aja. Oke, kalau gitu saya punya game nih Bang. Ya. Jadi, karena menurut informan saya, Aha. Bang Andre itu gampang dan pinter banget bikin lagu ketika dikasih, oke, kata ini aja, ayo bikin. Ah, Siap? oke. Satria bergitar, Roma Irama. Oke. Oh, D lagi nih. Pernahkah engkau melihat gitarnya Oma Irama? Gitar yang hebat sekali, gitar yang sakti sekali. Tuh. Oke. Boleh dong, kreativitas langsung muncul. Iya, langsung. Satu lagi Bang. Ini Iya. pasti gampang Aha. banget buat Bang Andre, karena ini adalah makanan kesukaan Iya. Bang Andre. Rendang. Rendang. Waduh, susah nih ya, gimana ya? Gini. Ibuku masak rendang. Terima kasih ibuku. Rendangmu enak sekali. Approve lah, approve. Oke Ya, banget. apa saja spontan. Spontan. Ya, berkarya itu yang banyak mikir. Dulu waktu saya nulis Laskar Pelangi, waduh gampang banget ya. 3 minggu, 700 halaman. Kemudian dalam perjalanan ini saya belajar kan, saya diajari oleh Profesor James Alan McPherson cara menulis, saya diajari penulis-penulis lain. Malah jadi susah sekarang nulis. Udah kebanyakan teknik. Ya, jadi malah banyak tahu, malah jadi bingung. Maka intinya seperti saya bikin lagu atau apa ya, atau nulis, ya instinktif saja gitu. Siapa sih yang menjadi penulis atau sastrawan favorit Aha. dari Bang Andre? Di dalam negeri maupun luar negeri? Dalam negeri saya kagum dengan Pak Sapardi Djoko Damono, Profesor Sapardi Djoko Damono, dan Pak Budi Dharma ya. Sebetulnya banyak yang lain semua bagus, nggak ada yang nggak bagus. Tapi kedua penulis itu adalah guru bagi saya. Dalam luar negeri banyak banget ya. Terakhir Murakami ini saya senang. Kemudian dari dulu saya suka Capote. Nah, buku-buku ini kan sudah, udah kemana-mana deh Bang. Berarti royaltinya kan juga ada gitu. Nah, royalti yang saya tahu itu Bang Andre gunakan untuk salah satunya membangun Museum Kata. Betul. Cerita sedikit tentang Museum Kata. Oke, Anda datang sendiri ke kampung saya, Anda akan menemukan Museum Kata Andrea Hirata namanya. Udah 6 tahun ini, dan itu tidak menjual tiket. Ya, gratis. Kalau jual tiket, wah bisa kaya raya saya. Itu untuk umum benar-benar untuk memacu anak-anak agar senang membaca, untuk Indonesia juga bahwa 250 juta penduduk bangsa ini bahwa kita dekat dengan literatur. Makanya kita punya museum literatur, itu adalah museum sastra kata orang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sudah saatnya ya Indonesia dilihat sebagai bangsa yang melek sastra. Saya juga punya sekolah udah 5 tahun ini, sekolah gratis dengan hampir 40 siswa ya, dibantu oleh teman-teman volunteer, jadi bisa memberilah. Bisa memberi, dan ini juga merupakan Dan gambar semua yang- ini dibiayai oleh royalti, maka jangan beli buku bajakannya.
Jangan beli buku dong. aslinya karena uang dari buku-buku ini ya untuk membiayai ini, untuk membiayai museum juga. Sekarang juga ada proyek terbaru ya, ini ada kaitannya dengan gambar ini kan? Nah, saya ini sudah menulis surat kepada Menteri Pendidikan, kepada pemerintah, supaya menjadikan sekolah ini semacam monumen pendidikan nasional. Monumen itu tidaklah harus merupakan benda seni bernilai miliaran rupiah, namun monumen bagi saya adalah makna. Nah, Bang Andrea kan tadi sudah sempat berbagi juga gitu bahwa memberi itu adalah salah satu nilai yang selalu ditanamkan oleh Ibu Bang Andrea ke Bang Andrea gitu kan. Nah, untuk itu kan ulang tahun Bang Andrea bulan ini toh. Kami memberi ini Terima kasih banyak. kepada Bang Andrea. Ada 2 kotaknya. Ini yang pertama. Ya. Apakah ini bagian dari game juga? Oh. Boleh diambil loh. Iya, boleh dilihat diambil. loh. Oke. Oh, begini kan? Bisa gak? Iya. Oh, komedi putar. Oh. First love never survives, but never dies. First love. Oh, terima kasih banget. Apa itu? First Ini love that komedi never putar. dies. Aduh, saya jadi ingat Ini masa lalu juga, ya. ini juga untuk dirimu. Sama jadi kita kasih 2. Sangat perhatian. Aduh. Cerita sedikit Manajemen dong, Bang. saya aja nggak ada nggak sih saya begini? Aduh. Komedi putar. Ya. Apa nih ketika melihat komedi putar apa tuh langsung sampai Bang Andrea Nah, tadi saya gini? jadi teringat Laskar Pelangi. Saya jadi teringat apa? Cinta pertama. Oh, apa itu cinta pertama? Nah, ini kenangan dulu. Ini merupakan hiburan luar biasa ya bagi anak-anak kampung. Ya, di Belitung ya, anak-anak Melayu miskin, anak-anak penambang timah kayak saya. Jadi secara rutin ada pasar malam. Nah, inilah ini mengingatkan masa lalu ya. Komedi putar ini. Aduh, indah sekali ini ya. Udah berapa koleksinya di rumah? Belum ada? Ada saya beberapa sebetulnya komedi putar, beberapa pembaca novel Laskar Pelangi yang edisi asing tahu kisahnya, kadang-kadang ngasih saya juga yang gini. Tapi ini yang paling gede yang pernah saya dapat. Tim 1 Indonesia Iya. emang top banget. Nah, selagi Keren, Bang keren. Andre ini Iya, sedang makasih menikmati. banyak. Oh, sama-sama. Aduh, makasih. Selagi menikmati kita akan jeda sejenak, tapi jangan kemana-mana karena kita masih berbicara dengan Bang Andre Hirata. Jangan kemana-mana. Yuhu. Laskar Pelangi itu kan udah booming banget di Indonesia. Udah gitu Brad Pitt production Ya house-nya. pernah, saya udah dapat email bahwa Plan B itu kan, Iya, Plan B itu kan production house punyanya Brad Pitt kan. sama Angelina. Iya. Kembali lagi di Satu Ya. Indonesia bersama dengan Bang Andrea Hirata di sini. Bang, 10 tahun berkarya. Ya. Kan kalau misalnya kita lihat dari sini banyak banget yang mengapresiasi Bang Andre gitu. Tapi pernah nggak sih Bang Andre itu mendengar bahwa ya namanya orang berkarya ya biasanya kan ada Pasti. pro kontra gitu. Ada Pasti. yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ya, jadi begini, saya telah mendengar berbagai macam komentar ya, kritik di dalam atau di luar negeri terutama yang banyak karena Iya. jadi seorang kritikus di Amerika mengatakan buku Laskar Pelangi ini sangat politikal. Nah, seseorang yang berada di pembaca yang berada di Italia bilang ini adalah fiksi. Saya senang ya, seorang penulis itu memerlukan kritik. Anda juga mendapatkan beberapa penghargaan. Apa sih arti penghargaan itu untuk seorang Andre Hirata? Responsibility. Responsibility. Iya, tanggung jawab. Gimana agar bisa menulis lebih bagus? Iya. Karena pressure-nya udah banyak banget nih sekarang. Iya. Saya merasa bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi mendapat kesempatan untuk menulis dan menjangkau pembaca di berbagai negara. Saya tahu itu nggak mudah ya. Dan akhirnya responsibility untuk terus belajar. Waktu kita kecil, itu kan kita sangat imajinatif. Iya. Terus semakin kita nambah umur, dengan seluruh pengalaman hidup membuat kita menjadi tidak imajinatif. Bagi sebagian orang ya. Tapi bagaimana Bang Andre bisa tetap merawat this imaginative little Iya. box that we have? Yang jelas kemampuan imajinasi berada di dalam setiap orang. Iya, maksudnya malah pengalaman harusnya membuat orang semakin imajinatif.
menurut saya ya, karena dia lebih tahu banyak dimensi. Dia akan lebih kaya dalam hayalannya karena dia mengalami banyak hal. Pertanyaan terakhir Bang, ini bener nggak sih Laskar Pelangi itu kan udah booming banget di Indonesia, udah gitu Brad Pitt production Ya house-nya pernah. Wah, saya udah Plan B. aktif SMS, email-emailan Ya, 2 terus? tahun yang lalu. Terus? Sekarang bola ini berada di tangan Kathleen Anderson, literary management agent saya I ya, see. di New York sana. Mereka lah yang negosiasi. Saya udah dapat email bahwa Plan B itu kan, Iya, Plan B itu kan production house punyanya Brad Pitt kan. sama Angelina Jolie. Ya, jadi sudah mungkin ada hal-hal yang masih belum jadi. Antara lain kalau saya kan berkerasut, kalau di remake film Laskar Pelangi itu saya ingin syutingnya tetap di Belitung dan pakai anak-anak Belitung. Wow. Ya, usulan saya kan begitu, walaupun terus? dipakai standar Hollywood. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin gara-gara syarat itu kali. Jadinya sulit gitu. Sulit. Nggak Tapi saya mungkin. tetap bertahan itu. Oh, Saya gitu. nggak ingin dia di negara lain gitu, apa Iya. intinya. Tapi misalnya gitu ya, pakai ininya di Belitung, tapi cast-nya mix gitu ya. Ada anak Belitung, ada juga anak luar gitu, anak Amerika atau wherever they Ya find. enggak lah, nggak cocok dengan ceritanya. Ya, gimana ya? Jadi saya tetap bertahan pakai anak Belitung. Kalau perlu yang nggak pernah main film seperti dulu Laskar Pelangi. Yes. Dan tetap di Belitung settingnya. Semoga Brad Pitt mau ya. Jadi Mudah-mudahan. agak-agak ketemu gitu loh, ketemu Ya. dengan permintaan Bang Andre di Susah sini. ya. Bang Andre, thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di Main gitar. sini. Oh, dan terima kasih saya udah kasih komedi putar. Seneng deh, kita nggak nyangka Iya. loh reaksi Bang Andre bisa. Iya. Thank you so much sudah Terima ngobrol-ngobrol kasih dengan banyak. kita. Nah, memang Iya. program ini Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional, inspirasional. Iya. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Jangan lupa untuk selalu saksikan Satu Indonesia karena Anda akan mendapatkan banyak sekali di sini. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Iya. Terima kasih banyak.